Bersama Konten 88, Media Cyber BKRI, minta aparat penegak hukum dan dinas terkait, terutama Kemenak, Kemendagri dan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, agar segera turun tangan perihal kegiatan Yayasan Al-Muqarrabun di Kampung Tipar RT 001 RR 017 Desa Lamajang Kabupaten Bandung. Kegiatannya diduga berpotensi menyesatkan. Pasalnya setelah mendapatkan wakaf tanah untuk sarana kegiatan belajar dan mengajar pendidikan keagamaan dan atau ponpes serta sarana ibadah atau masjid diduga dijadikan ajang bisnis, bukannya dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat, malah diduga dijual sebesar Rp 45 juta untuk mengganti biaya pembangunan masjid dan ponpes alibinya. Pihak ahli waris yang memberikan wakaf tanah terhadap Yayasan Al-Muqarrabun yang berlokasi di Kampung Tipar RT 001 RW 017 Desa Lamajang, setelah mengetahui kurang jelas pengelolaannya, selain status wakafnya akan dilakukan permohonan pembatalan kepada pihak yang berwenang juga, dipastikan perkara ini akan dibawa ke ranah hukum, pungkasnya. Ya itu Pak, masa orang meninggal harus nana tangan? Seharusnya ahli waris yang menandatangani berdasarkan penetapan ahli waris dari pengadilan agama. Nah, saran dari kami kepada para pihak, selalu pengelola yang sekarang, tolong secepatnya koordinasikan tokoh masyarakat, tokoh agama di situ dengan pemerintah setempat, dengan ahli waris, benahi asal-usul tanahnya. Menerima uang 45 juta dengan alasan ABCD, ternyata kan masjid mau dijual belikan, Pak. Ini menurut Bapak benar gak Pak bahwa masjid harus dijual belikan? Nggak benar tuh Pak, orang bekas membangun masjid harus diganti rugi. ya, hanya dia minta penggantian, ya udah kita sadar, kasih aja uang yayasan. Sampai sekarang yayasan kosong. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Andi Sumpena. Usia berapa tahun Pak? Usia sekarang 70 tahun. Tugas untuk menyampaikan Al-Quran, perintah Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 27. Dan sebagai pengelola ponpes. Ya, sementara ini. Badan hukumnya yayasan apa Pak? Iqro Robani. Yang mendirikan ini yaitu pertama ini wakaf, pertama ya dikasihkan kepada Pak Utar. Udah gitu karena di sini belum dibangun terus-terusan, maka pihak keluarga entah mencabut tak apa dikasihkan kepada Muqarrabun, yang saya mengerti gitu Pak. Selama kurang lebih 3 kalau 4 itu ya saya dengar itu ya, kurang 4 tahun seperti itu. Nah, dia memberikan ini karena harus diteruskan oleh pesantren karena ini wakaf. Akhirnya saya dan teman-teman ya petugas pemimpin juga datang ke sini, kumpul di sini di masjid ini, menyerahkan ini. Hanya dia meminta bekas membangun ini, termasuk yang ada di sini, katanya 60 juta. Saya bilang, waduh ini terlalu mahal bangunan-bangunan seperti ini, kan ini wakaf. Nah, akhirnya saya sudah memberikan, ya bukan saya, ketua saya itu sudah memberikan uang 45 juta kepada Yayasan Al-Muqarrabun. Betul, seperti itu. Yang saya dengar Pak Iri Juwana ini nggak langsung ke Muqarrabun, langsungnya ke Pak Utar. Tahun berapa ke Pak Utar diwakafkannya tanah tersebut? Itu tahun 2019 maksudnya. Dilimpahkan, diwakafkan ke Yayasan Al-Muqarrabun tahun 2022. Nah, diwakafkan tahun 2022, ditempuh gak aspek legal akta wakafnya? Ada, betul. Dikeluarkan akta wakaf dari Pak Juhana almarhum tahun 2022 kepada Yayasan Al-Muqarrabun. Betul ada, tapi betul ada. Bukan dari Pak Iri, kalau Pak Iri sudah meninggal kan, dari keluarga. Dari keluarga. Iya, dari anak. Oke Pak. Dari Yayasan Al-Muqarrabun beralih kepada yayasan yang dikelola oleh Bapak melalui apa? Melalui jual beli, melalui apa? Nah, atau hanya sekedar silahkan untuk dilanjutkan tanpa ada kaitan dengan administrasi, Pak? Begini Pak, yang saya dengar di sini dia hanya minta untuk membayar ini aja, bangunannya aja, dia bilang begitu. Ya ternyata
saya juga mendengar bahwa ini diberikan uang 45 juta. Belum saya bikin kamar mandi habis 10 juta. Kamar mandinya itu tempat wudhunya acak-acakan itu. Jadi diteruskan habis 10 juta supaya orang-orangnya itu pokoknya tidak layak lah kamar mandinya itu semua. Sekarang alhamdulillah udah dia mintanya 60, cuman dikasih, saya dengar dikasih 45. Itu yang menerima uang 45 juta langsung pihak Yayasan Al Mukarrabun. Betul. Atas Yayat Yayat Ruhyat selaku ketua Yayasan Al Mukarrabun yang langsung menerima uang penggantian biaya pembangunan. Betul. Saya dengar dari keluarganya, bahkan dari istrinya sendiri mengatakan bahwa wakaf ini yang menerima itu Pak Utar. Tapi kenapa bisa kembali ke situ? Nah di situ saya juga, waduh, ini berbahaya juga ya kita. Dibenarkan nggak menurut hukum agama maupun hukum negara membangun masjid harus diganti rugi, Pak? Ya, kemungkinan yang kita mungkin apakah dia itu, saya dikira saya kesininya masyarakat pada ngomong. Soalnya gini Pak, saya baru dengar Pak, membangun masjid harus ada ganti rugi Pak. Iya. Kan tujuannya juga ibadah. Betul Pak. Berarti kalau harus ada ganti rugi, membangun kegiatan Ponpes ini termasuk membangun masjid diduga dijadikan ajang bisnis Pak. Ya, kira-kira seperti itu Pak ya? Ya kira-kira seperti itu. Padahal sebetulnya ada jual beli, kalau dia mau menyalakan ya nyalakan aja gitu. Ngapain harus ada ganti rugi? Sebetul Pak. Ganti rugi bekas bangunan yang dipakai membangun masjid Pak ya? Iya itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.